Halo semuanya, hari ini yuk kita bedah tuntas sesuatu yang nggak kelihatan tapi penting banget buat kehidupan kita di bumi, atmosfer. Ini tuh kayak perisai, pengatur suhu, sekaligus mesin cuaca kita. Semuanya jadi satu dalam selubung gas raksasa. Oke, kita mulai dengan satu teka-teki yang mungkin bikin kita mikir. Pernah nggak sih waktu kita naik gunung, udaranya malah makin dingin? Padahal kan logikanya kita jadi lebih dekat sama matahari. Aneh ya? Nah, ini pertanyaan yang menarik dan jawabannya bakal kita temukan bareng-bareng sambil kita jelajahi cara kerja atmosfer kita yang luar biasa. Sebelum kita terbang ke atas, kita lihat dulu yuk, apa sih sebenarnya isi udara yang kita hirup tiap detik. Yang menarik di sini, kebanyakan orang mungkin mikir udara itu isinya oksigen kan? Ternyata salah besar. Udara di sekitar kita itu didominasi sama nitrogen, sampai 78%. Oksigen yang penting banget buat kita napas itu cuma sekitar 21%. Sisanya gas-gas lain yang jumlahnya dikit banget. Nah, dengan komposisi gas yang kayak gitu, sebenarnya apa sih fungsi utama atmosfer? Yuk, kita dalemin perannya sebagai selubung pelindung bumi. Gampangnya, ini dia definisinya. Bayangin aja atmosfer itu kayak selimut gas raksasa yang nyelimutin planet kita. Selimut ini nggak cuma ngejaga kita tetap anget di malam hari, tapi juga ngelindungin kita dari bahaya luar angkasa, kayak radiasi matahari yang jahat dan batuan-batuan kosmik. Tanpa atmosfer, bumi mungkin cuma bakal jadi bola es yang sunyi. Oke, ini dia bagian yang paling seru. Sekarang kita bakal jalan-jalan ke atas seolah-olah naik lift super cepat dari permukaan bumi sampai ke gerbang luar angkasa. Kita lihat yuk gimana kondisinya berubah drastis di tiap lantainya. Ini dia rute perjalanan kita. Kita akan lewatin 5 lapisan utama, dan masing-masing punya karakter uniknya sendiri. Ada troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, dan yang paling luar, eksosfer. Pemberhentian pertama, rumah kita, troposfer. Semua yang kita kenal sebagai cuaca, mulai dari awan, hujan, angin, sampai badai, semuanya terjadi di sini. Nah, disinilah jawaban teka-teki kita di awal tadi. Atmosfer di lapisan ini panasnya itu datang dari bawah, dari permukaan bumi yang nyerap panas matahari. Jadi makin tinggi kita naik, kita makin jauh dari kompornya, udaranya juga makin tipis, makanya suhunya turun terus. Itu dia kenapa puncak gunung dingin. Lanjut, kita naik ke stratosfer. Disinilah pahlawan super kita yang nggak kelihatan tinggal, lapisan ozon. Anggap aja lapisan ozon ini kayak sunscreen alami buat planet kita. Dia nyerap sebagian besar radiasi ultraviolet dari matahari yang berbahaya. Tanpa lapisan ozon ini, wah, kehidupan di darat nggak akan mungkin ada seperti sekarang. Perjalanan kita terus ke atas, sampai di mesosfer. Kalau kamu pernah lihat bintang jatuh terus bikin permohonan, sebenarnya kamu lagi berterima kasih sama lapisan ini loh. Mesosfer itu perisai kita dari batu-batu luar angkasa. Waktu ada meteor melesat ke bumi, gesekan sama gas di lapisan ini bikin meteor itu kebakar abis. Dan yang bikin kaget, bagian atas mesosfer ini adalah tempat paling dingin di seluruh atmosfer bumi. Suhunya bisa anjlok sampai minus 90 derajat Celcius. Kebayang nggak tuh dinginnya? Dari tempat paling dingin, kita loncat ke lapisan berikutnya, termosfer. Nama ini mungkin kedengarannya asing, tapi perannya penting banget buat kehidupan modern. Partikel-partikel di sini bisa mantulin gelombang radio balik ke bumi. Nah, berkat lapisan inilah kita bisa dengerin siaran radio dari tempat yang jauh. Dan lihat deh kontrasnya. Suhu di termosfer bisa melonjak sampai 1700 derajat Celcius. Tapi, jangan bayangin kita bakal kepanasan di sini. Kenapa? Karena meskipun partikelnya super panas, jarak antar partikelnya itu jauh banget, jadi panasnya nggak bisa pindah. Ibaratnya kayak ada di ruangan super besar dengan satu titik api kecil, nggak bakal bikin seluruh ruangan jadi panas. Oke, perjalanan kita lintas lapisan udah selesai. Sekarang kita turun lagi ke troposfer buat ngintip lebih dekat gimana sih cuaca yang kita rasain tiap hari itu tercipta. Kuncinya ada di dua hal, suhu dan tekanan udara. Ini prinsip paling dasar soal angin. Gampangnya, bayangin aja air yang ngalir dari tempat tinggi ke tempat rendah. Nah, udara juga gitu, tapi berdasarkan tekanan. Udara bakal mengalir dari area yang tekanannya tinggi ke area yang tekanannya lebih rendah. Pergerakan udara inilah yang kita rasakan sebagai angin. Ini contoh yang gampang banget kita temuin sehari-hari, apalagi buat yang tinggal di dekat pantai. Siang hari, daratan kan lebih cepat panas daripada lautan. Ini bikin tekanan udara di darat jadi rendah. Hasilnya,
Udara sejuk dari laut yang tekanannya lebih tinggi niup deh ke darat. Nah, kalau malam hari, kebalikannya. Daratan lebih cepat dingin. Jadi anginnya balik arah dari darat ke laut. Kalau dalam skala yang lebih gede, pergerakan udara ini bisa bikin pola kayak gini. Ini namanya siklon. Udaranya mutar dan masuk ke tengah, ke pusat tekanan rendah. Mirip kayak air yang muter pas masuk ke lubang wastafel. Sistem kayak gini biasanya bawa cuaca mendung dan hujan. Nah, sebaliknya, ini adalah antisiklon. Udaranya justru menyebar keluar dari pusat tekanan tinggi. Bayangin aja udara yang keluar dari kipas angin. Pola ini biasanya identik sama cuaca yang cerah dan tenang. Tentu aja, angin itu cuma sebagian dari cerita cuaca. Ada satu lagi pemain utamanya, air yang ada di udara, atau kita sebut kelembapan. Nah, kelembapan inilah yang nantinya ngebentuk awan-awan yang kita lihat di langit. Yuk, kita kenalan sama beberapa jenis awan. Ini namanya awan cirrus. Mereka ini letaknya tinggi banget di atmosfer dan terbuat dari kristal es. Bentuknya yang tipis dan berserat kayak bulu ini sering jadi pertanda kalau cuaca bakal segera berubah. Dan ini dia awan yang paling kita kenal, awan cumulus. Bentuknya yang gumpal-gumpal kayak kapas atau kembang kol biasanya nunjukin cuaca lagi cerah. Ini kan awan yang sering kita gambar waktu kecil, iya kan? Oke, kita udah bahas soal lapisan, angin, dan awan. Sekarang, mari kita luruskan satu hal yang sering banget ketukar. Apa sih bedanya cuaca sama iklim? Ini analogi paling pas buat ngejelasinnya. Cuaca itu kondisi di luar sekarang. Hari ini hujan atau cerah. Nah, itu cuaca. Ibaratnya, itu baju yang kamu pilih buat dipakai hari ini. Kalau iklim, itu adalah pola cuaca jangka panjang di suatu daerah. Ibaratnya, iklim itu seluruh isi lemari pakaian kamu. Kamu tahu kan, kamu punya jaket tebal buat musim dingin dan kaos tipis buat musim panas, itu semua berdasarkan pengalaman bertahun-tahun. Dan iklim ini benar-benar ngaruh ke kehidupan kita loh, terutama di negara agraris kayak Indonesia. Coba lihat tabel ini. Ini nunjukin gimana ketinggian suatu tempat yang jadi bagian dari iklimnya, nuntuin jenis tanaman apa yang cocok ditanam di sana. Padi sama kelapa cocoknya di zona panas dataran rendah, sementara kopi dan teh lebih subur di zona sedang yang lebih tinggi dan sejuk. Jadi mulai dari lapisan yang ngelindungin kita dari meteor, sampai mesin yang gerakin angin dan hujan, atmosfer itu sistem yang super kompleks, dinamis, dan yang paling penting, rapuh. Dia yang ngejaga kita tetap hidup. Nah, pertanyaan terakhir yang ingin saya tinggalin buat kita renungkan adalah, setelah kita paham betapa rumit dan berharganya sistem ini, gimana ya cara kita menjaganya buat generasi yang akan datang?